Pewaris terakhir sang presidir. Bab 6. Pertemuan Maya dan Abraham. Setelah menidurkan Dafan, Maya mulai merancang liontin sesuai dengan keinginan Sally. Mudah bagi Maya untuk mengetahui keinginan Sally karena mereka bersahabat cukup lama. Sally itu suka barang-barang mahal dan berkelas. Jadi, ibu liontin dari kalung ini nantinya akan aku hiasi dengan kristal permata biru muda, cocok dengan warna favorit Sally. Maya terus menggambar desain kalung tersebut, hingga tidak terasa sedikit demi sedikit matanya terpejam dan tidur dengan posisi terduduk. Kicauan burung-burung dan hembusan angin segar menandakan pagi menjemput. Maya segera bangun dan menyusun kembali semua pensil gambar, kertas yang sempat dia gunakan semalam. Maya melangkah ke arah kamar Dafan dan saat itu masih tertidur nyenyak di atas pembaringan. Kenapa Dafan masih tertidur pulas? Tidak biasanya dia seperti ini. Belum juga Maya membangunkan Dafan, tiba-tiba matanya menangkap sebuah kertas dan pensil gambar di tangan Dafan. Dengan pelan sekali, Maya mengambil kertas itu dan melihat apa yang telah ditorehkan anak itu ke dalam kertas tersebut. Gambar seorang pria tampan dengan kumis tipis, seolah-olah tersenyum padanya. Maya seperti mengenal sosok pria yang ada dalam gambar tersebut, tapi di mana? Mungkin hanya pikiranku saja. Maya menyimpan kertas itu ke dalam laci agar saat dapat mencarinya nanti akan dengan mudah menemukannya. Pantas saja anak ini masih tertidur pulas. Semalam pasti dia begadang menggambar pria itu. Maya tidak jadi membangunkan Dafan karena merasa kasihan padanya. Setelah menyelimuti tubuh putranya, Maya pun keluar dan tidak lupa menutup pintu. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Pesan singkat Mira pun masuk ke handphonenya kalau dirinya sudah datang dan menunggui mereka di bawah. "Mira, apa boleh kamu kesini sebentar?" Telepon Maya pada Mira. "Baik Bu, tunggu sebentar, aku akan segera naik ke atas." Tidak lama kemudian Mira pun muncul di balik pintu. "Hari ini kamu tidak usah menemaniku ke kantor. Kamu tolong jagain Dafan karena dia masih tertidur pulas di kamarnya. Bagaimana kalau Nyonya Eli menanyakanku? Nanti biar aku beritahu pada beliau kalau kamu lagi jagain Dafan. Mana kunci mobilnya?" "Ini Bu." Mira pun menyerahkan kunci mobil pada Maya. "Jika terjadi sesuatu, segera kabari aku ya Mir." "Baik Bu, serahkan semuanya padaku." "Terima kasih banyak Mir. Kalau begitu, aku berangkat dulu." Maya pun segera menuju ke pintu keluar dan langsung menuju ke arah parkiran. Maya mengemudikan kendaraannya menuju ke arah perusahaan Eling Group. Belum juga pertengahan jalan, tiba-tiba mobilnya sedikit oleng. "Apa ini?" Maya segera menepikan kendaraannya di pinggir trotoar. "Astaga, bannya bocor. Siapa yang harus aku minta pertolongan? Kalau aku meminta bantuan Mira, siapa yang akan jagain Dafan? Nyonya Elin. Ah, aku enggan meminta bantuan pada beliau. Ya Tuhanku, tunjukkanlah padaku orang baik yang ada di kota ini." Maya memijiti kepalanya, lalu duduk di kursi panjang yang ada di pinggir trotoar untuk berpikir tentang masalah yang sekarang dia hadapi saat ini. Tidak berselang lama kemudian, sebuah mobil mewah tiba-tiba saja berhenti di depan mobil Maya. Keluar seorang dari dalam sana dan melangkah mendekat. "Mbak, ban mobilnya bocor ya?" tanya pria itu sambil menatap ke arah ban belakang mobil tersebut. "Benar Pak, apa di kota ini ada jasa panggil untuk tambal ban?" "Iya,
Ada mbak, tapi ini masih terlalu pagi. Mereka pasti belum buka. Jika mbak buru-buru, ada baiknya mbak ikut mobil tuan kami saja. Tapi bagaimana dengan mobil ini? Mbak bisa serahkan padaku. Nanti setelah ban mobilnya sudah beres, saya akan mengantarnya ke alamat mbak. Benar nih, apa tidak merepotkan bapak? Tidak sama sekali. Silakan ikut saya. Maya pun segera berdiri dan melangkah ke arah mobil mewah itu. Tuan, mbaknya setuju ikut dengan Anda. Sang bapak itu pun sedikit menunduk pada majikannya yang sedang duduk di kursi penumpang. Tanpa menjawab, pria itu langsung keluar dan berjalan menuju ke arah kursi pengemudi. Suruh dia masuk. Aku tidak mau membuang-buang waktuku di tempat ini, ucap pria itu setelah duduk di kursi pengemudi. Silakan, Mbak. Sang bapak sedikit memperlebar bukan pintu mobil. Terima kasih banyak, Pak. Dan ini kartu nama perusahaan tempatku bekerja. Bapak bisa mengantar mobilnya ke alamat itu. Maya menyerahkan sebuah kertas kecil kepada bapak tadi. Dengan merasa enggan, mau tidak mau, Maya pun segera masuk ke dalam mobil. Mobil mereka pun sedikit demi sedikit berjalan meninggalkan tempat itu. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua hanya terdiam hingga mereka berhenti di lampu merah. Di mana aku bisa menurunkanmu nanti, ucap pria itu tanpa bergerak sedikit pun. Aku turun di depan, di perusahaan Eling Group. Balas Maya yang saat itu menatap keluar jendela. Seketika pria itu menatap ke arah kaca spion. Sepertinya aku mengenal perempuan ini, tapi di mana? Pria itu mencoba mengingat-ingat kembali di mana dia pernah melihat Maya, tetapi tidak juga dia mengingatnya. Hingga lampu merah berubah ke lampu putih. Mobil kembali berjalan hingga tidak terasa mereka tiba juga di depan perusahaan Eling Group. Pria itu menepikan kendaraannya di pinggir trotoar. Maya segera keluar dari dalam mobil, lalu melangkah ke depan dan sedikit menunduk. Terima kasih banyak atas tumpangannya. Tunggu dulu. Apa kamu bekerja di perusahaan ini? Iya, aku orang baru di sini. Memangnya kenapa Anda menanyakan itu padaku? Apa sebelumnya kamu mengenalku? Kini Maya memberanikan diri menatap pria itu dengan seksama. Maya seketika mengingat gambar yang dibuat Davan, dan kemudian mengingat peristiwa 5 tahun silam. Maaf, aku tidak mengenal Anda sama sekali. Kalau begitu, aku permisi dan terima kasih sekali lagi atas tumpangannya. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara denganmu. Pria itu segera keluar dari dalam mobil dan melangkah, memegangi tangan Maya. Tuan, tolong lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu jujur padaku. Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Tadi sudah aku bilang pada Tuan, kalau aku sama sekali tidak mengenal atau pernah bertemu dengan Anda. Aku masih ragu padamu, sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Sudahlah Tuan, aku sudah terlambat. Tolong lepaskan tangan Tuan. Mau tidak mau, pria itu pun melepaskan tangan Maya. Maya segera berlari kecil masuk ke dalam halaman perusahaan Eling Group. Aku benar-benar pernah bertemu dengan perempuan itu, tapi entah di mana. Hah? Anak itu? Apa dia itu putranya? Pria itu yang tak lain adalah Abraham. Mencoba mengejar Maya, tetapi sayang langkahnya harus terhenti. Tak kalah melihat mobil Nyonya Elin melintas di depannya. Bibi pasti tidak akan membiarkanku masuk ke dalam perusahaannya. Aku sudah tidak ingin membuat masalah dengan beliau. Cukup sudah sakit hati yang dia rasakan selama ini atas perbuatan ayahku padanya dan perusahaannya. Abraham kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah perusahaan.
dengan tanda tanya besar di dalam pikirannya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.